Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan dan membacanya dengan judul Menjadi Seperti Emas. Jumat edisi Kitab Ayub bersama dengan saya Fani Paendong. Ayub pasal 23 ayat 1 sampai dengan 17. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku, sehingga aku mengadu. Ah, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, judul cerita dalam pasal ini adalah Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ayub menyampaikan segala isi hatinya hanya kepada Allah. Ayub bertanya kepada Allah, namun di tengah-tengah benak hatinya, Ayub juga gentar
untuk menghampiri Allah. Karena Ayub tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat menghalangi apa yang telah ditetapkan Allah. Demikian juga dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Allah punya ketetapan-ketetapan di dalam hidup kita. Pasal ini juga menolong kita mengerti keadaan yang sedang dihadapi oleh setiap negara, juga sedang dialami oleh kita di tengah-tengah bangsa ini. Dan mungkin juga kita ingin membela diri di hadapan Allah. Kenapa COVID-19 harus terjadi bagi negaraku? Harus terjadi bagi orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Lalu, apakah yang bisa kita katakan jika kita bertanya seperti itu untuk membela diri di hadapan Allah? Coba lihat apa yang Ayub katakan selanjutnya. Ia katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub pun menyadari bahwa jika hal tersebut diizinkan terjadi dalam kehidupannya, maka Allah yang Maha Kuasa itu memiliki tujuan yang lebih mulia dari sekedar tujuan kehidupan Ayub bagi keluarganya. Allah akan menolong Ayub melaluinya dan menghadapinya. Ujian demi ujian yang sedang kita hadapi bersama adalah bukti kecintaan Allah kepada umatnya. Betapa Allah mencintai, mengasihi setiap kita, orang-orang percaya, agar kita menjadi dewasa, bukan saja secara jasmani, namun di dalam iman kepadanya. Perhatikan baik-baik, Bapa yang baik akan mendidik dan menghajar anak-anaknya untuk kebaikan dan masa depan anak-anaknya. Bapa yang baik mau anak-anaknya itu tidak menjadi anak-anak gampangan, anak-anak yang mudah tergoyahkan, anak-anak yang mudah hancur. Bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Kita sedang diuji supaya kita menjadi anak-anak yang kuat, bukan anak-anak gampangan yang mudah menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain ketika masalah itu datang. Badai COVID-19 ini masih hidup berdampingan dengan kita. Namun biarlah kita tetap membuka hati, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih banyak waktu kita untuk kita merenungkan firman Tuhan dan bertanya kepada Allah, minta kekuatan daripada Allah, sehingga kita semua akan timbul menjadi seperti emas. Haleluya, amin.